Jadi pasien-pasien itu kebanyakan tahu bahwa kehamilan itu semuanya murni hak prerogatif dari Tuhan. Halo, saya Dr. Afiang. Saya adalah seorang dokter akupunktur di praktek pribadi dan yang satunya di Total Life Clinic di lantai 3, tepatnya di Lemiel. Nah, saya sudah sejak 2006 berpraktek sebagai dokter akupunktur. Jadi saya sudah tidak menjadi dokter yang melakukan dokter umum seperti biasanya. Praktek saya murni akupunktur sejak 2006. Kesini saya akupunkturnya fokus di akupunktur promil, ibu hamil, atau yang biasa disebut akupunktur maternity, promil, ibu hamil, dan breastfeeding. Jadi akupunktur promil, namanya promil adalah program hamil, ya. Akupunktur yang ditujukan untuk menyehatkan, akupunktur yang ditujukan untuk menyehatkan sistem reproduksi baik pada pria maupun pada wanita, sehingga ketika sistem reproduksi itu menjadi bagus, maka kans atau kemungkinan untuk menjadi hamil jauh lebih besar. Sebetulnya kalau hal-hal yang diperlukan untuk akupunktur promil ini tidak ada, karena ya orang bisa datang kapan saja, apakah tidak tergantung dengan siklus mensnya. Yang penting adalah ketika melakukan akupunktur promil tetap harus didukung dengan healthy lifestyle-nya, sehingga akupunktur promil ini menjadi lebih daya guna untuk pasiennya ketika di rumah pasien juga melakukan healthy lifestyle. Jadi ketika seseorang itu datang pada saya dan ingin melakukan program hamil, maka pertama kali yang saya lakukan adalah mendiagnosa secara akupunktur, ya, yaitu dengan 3 nadi, ya. Jadi nadi kanan dan nadi kiri. Itu yang pertama. Ketika kita tahu bahwa ada disharmoni atau ketidakseimbangan dari nadi atau qi, maka itu yang akan kita perbaiki. Yang kedua, kita melihat diagnosanya dari lidahnya. Jadi itu prosesnya yang pertama. Kemudian setelah kita tahu bahwa seseorang itu imbalance-nya di mana, maka kita mulai melakukan terapinya dengan akupunktur, dilakukan antara 20 sampai 30 menit. Kemudian kalau seseorang itu badannya ada yin ada yang, kalau badannya yin maka harus dipanasi, apakah dengan moksa ataukah dengan infrared. Ketika seseorang badannya yang, maka kita harus turunkan tension atau ketegangan-ketegangan yang ada di dalam tubuhnya. Jadi kenapa saya tertarik dengan akupunktur? Karena di awal itu saya prakteknya memang di kecantikan. Nah, ketika kecantikan, akupunktur slimming itu sangat bagus untuk kecantikan. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk belajar akupunktur itu di awal karena saya tertarik di bidang kecantikannya. Nah, dari kecantikan itu ternyata akupunktur itu bisa membalancekan antara tubuh dan pikiran, sehingga saya semakin tertarik karena akupunktur bisa menyembuhkan, istilahnya bisa mencegah, preventif, bisa juga kuratif, memperbaiki, menyembuhkan. Itu yang membuat saya semakin jatuh cinta pada ilmu akupunktur. As a doctor itu kita tidak melihat itu, ya, tidak melihat
apakah kamu orang ini, apakah kamu orang ini, apakah kamu orang itu, ya enggak. Secara saya dalam melayani itu tidak melihat itu, semuanya sama. Jadi kenapa seseorang, alasan kenapa seseorang itu ikut akupunktur promil, yang pertama karena seseorang itu, pasangan-pasangan ini menginginkan memiliki anak atau buah hati atau momongan. Sudah pasti itu yang mereka sangat menginginkan. Yang kedua, mereka mungkin sudah istilahnya shopping dokter ya, kemana-mana, tapi ternyata belum berhasil. Dan memang di literatur akupunktur bisa menjadi salah satu cara atau salah satu metode untuk bisa membantu seseorang untuk menstabilkan hormonnya. Jadi mereka datang untuk ikhtiar istilahnya ya, mencari jalan, barangkali dengan akupunktur bisa membantu mereka mempermudah untuk mencapai tujuan mereka. Nilai dari yang saya tanamkan, yang biasanya saya tanamkan pada pasien-pasien yang akupunktur promil adalah bahwa mereka harus tetap semangat, tidak menyerah. Apapun yang didiagnosakan oleh dokter dengan semua pemeriksaannya, data-datanya, kita tetap punya Tuhan. Jadi jangan menyangka, tidak ada yang mustahil karena kita punya Tuhan. Untuk appointment, semua pasien yang datang ke saya untuk akupunktur diwajibkan untuk appointment karena menghindari retensi atau antrian yang cukup panjang. Karena akupunktur itu, satu kali orang melakukan akupunktur itu sekitar 20 menit. Coba bayangkan Anda harus menunggu 3 pasien gitu, berarti kan 3 kali 20 menit, Anda harus menunggu 1 jam. Makanya untuk akupunktur ini diwajibkan untuk appointment. Kalau ada orang-orang yang ada yang molor-molor, ya itu nggak banyak, karena semua sudah tahu bahwa ketika datang, kalau dia molor ya dia harus mundur gitu. Nah, mundur ya menunggu 20 menit, itu pun kalau tidak ada pasien lain. Kalau ada pasien lainnya dia harus menunggu lagi. Jadi menurut saya hanya sedikit, hanya beberapa orang, dan itu pun hanya sekali 2 kali dia terlambat, tapi karena dia tahu resikonya adalah itu, akhirnya next terapi dia pasti datangnya on time. Ya, lebih banyak saya yang memancing, karena mereka begitu mau, saya harus tahu dulu, dok saya mau akupunktur nih gitu ya, saya penderita A, B, C misalnya, dia sudah tahu, biasanya dia sudah tahu kendalanya di mana untuk dia sulit memiliki momongan. Nah, saya selalu nanya berapa tahun menikah, kemudian kalau memang itu bisa diatasi dengan akupunktur, maka saya selalu bilang silahkan kalau mau akupunktur. Tapi kalau saya juga menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan akupunktur. Makanya saya harus bertanya dulu, karena ketika orang datang memang dia sudah deal mau di akupunktur, mau tindakan langsung. Kalau saya di klinik yang memang ada asistennya, maka hubungannya adalah hubungan kerjanya adalah secara horizontal, jelas gitu ya. Ada dokter, ada asisten. Tapi kalau hubungan di luar pekerjaan ya kita sama, horizontal, vertikal, jadi kita sama, tidak ada yang berbeda. Jadi setiap pasien itu tidak sama. Ada orang yang takut, ada orang yang memang dia berani dengan jarum. Yang utama itu kan itu.
respon yang diberikan itu tergantung dari satu, pasien itu takut atau enggak, sehingga dia ketika ada tegang itu akan kelihatan tangannya mungkin sedikit mencengkeram, badannya tegang, ototnya kaku, nah itu kelihatan banget. Terus kemudian alisnya gatuk, oh itu berarti dia ada takut. Maka kita dalam nge-treat pasien-pasien yang seperti ini, ya kita ajak bicara, kita ajak untuk dia lebih merilekskan dirinya, supaya ketika akupunktur ditusuk jarumnya itu nyerinya menjadi berkurang. Karena ketegangan itu tidak bisa kita hindari, karena memang itu ada di mindsetnya, mereka takut, mereka tegang, seperti itu. Idealnya seorang dokter itu menggunakan baju praktek ya, karena kemarin kita biasa pakai baju putih, tapi sekarang dengan menggunakan pakaian-pakaian scrub itu jauh lebih membuat seseorang itu, oh ini baju kerja, yang ini baju rumah. Jadi kita harus bisa membedakan itu. Dalam menerima pasien, kita menerima pasien itu dengan karakter yang sangat bervariasi. Ada yang memang orangnya diam, jadi kita pada saat dia diam ya kita ikuti dulu alurnya. Nanti mungkin dia diam itu hanya baru mengamati aja, tapi lama-lama ketika seseorang itu sudah mengenal, pasti dia akan lebih jauh terbuka. Tapi ada orang yang memang karakternya dia langsung, seperti orang-orang ekstrovert itu, dia akan langsung kenal, dengan istilahnya dekat gitu, karena memang karakternya dia lebih terbuka dengan orang yang baru, sehingga kita dalam berkomunikasi juga setiap terhadap masing-masing pasien itu sesuai dengan karakternya. Kalau memang karakternya dia diam, ya kita berusaha untuk mengimbangi, tapi tidak terus kemudian dia diam, saya diam, maka tidak akan terjadi komunikasi. Jadi kita benar-benar harus istilahnya membuat dia nyaman dengan kita, sehingga dia menjadi lebih terbuka dengan saya. Jadi pertama kali pasien datang ke sini, saya pasti mengatakan bahwa jadikan goals untuk memiliki atau promil ini, untuk memiliki anak ini sebagai prioritas utama. Karena sama seperti ketika orang membuat sebuah goals untuk keuangan, untuk karir, ya, dimana orang itu bisa strict dengan on the track-nya. Tapi beberapa orang kalau sudah kena di diet dan lain sebagainya, pasti dia ada nggak apa-apa sekali-sekali dan lain sebagainya. Nah, saya berharap semua pasien saya itu selalu on the track, menjadikan ini sebagai prioritas utama. Nah, ketika dia sudah berusaha, jangan pernah menyerah, tetaplah berusaha dengan segala kekuatan kita, karena apapun diagnosa apapun yang mungkin membuat Anda down, tetaplah ingat bahwa tidak ada yang mustahil jika kita bersama Tuhan. Jadi sebetulnya kesulitan yang berarti itu tidak ada, cuman lebih ke arah bahwa seseorang itu mengharapkan pengobatan itu instan. Nah, itu yang tidak mungkin terjadi di akupunktur, karena semua healing atau pengobatan itu by proses, semuanya berproses. Tidak ada yang satu kali di akupunktur langsung bisa sembuh total, atau langsung sekali akupunktur dia bisa menjadi lebih sehat. Karena kita bekerjanya secara sel, ya, dimana kita tahu bahwa sel healing itu terjadi antara 3 bulan, 2-3 bulan. Nah,
ketika kita sudah melakukan terapi sekitar 2-3 bulan, maka kita bisa merasakan manfaat dari akupunktur ini. Tapi kalau Anda berharap 1 kali terus kemudian ingin langsung terjadi perubahan, maka itu istilahnya instan, maka Anda tidak akan bisa temukan itu di akupunktur, karena tubuh itu berproses, tubuh itu melakukan healing, di mana akupunktur juga tidak memberikan obat, tidak memberikan apa-apa, jadi dia biarkan dia berproses terlebih dahulu. Mari kita bersabar dalam menjalani proses ini. Nah, yang utama kendalanya adalah sabar, karena seseorang itu pasti ingin semuanya itu instan. Jadi saya punya Instagram yang bisa Anda pakai ya untuk mencari tahu apa sih yang bisa membuat kita menjadi lebih subur, atau kendala-kendalanya apa aja yang bisa kita perbaiki untuk menjadi kita lebih subur. Gejala-gejalanya apa, kenapa kita bisa mengalami ini. Jadi why-nya dan how-nya semuanya ada di Instagram saya @astiang dan @akupunkturpromil, atau di TikTok saya Dr. Astiang. Beberapa orang bertanya secara DM, tapi karena DM itu biasanya slow respon, maka saya di DM itu biasanya WA saya langsung jawab juga, tidak saya jawab di situ. Saya hanya jawab WA ke nomor handphone saya, karena di Instagram itu rasanya saya slow respon kalau menjawab. Kalau mau fast respon ya di WA. Sejujurnya dalam berkomunikasi dengan pasien, saya tidak terlalu menemukan kesulitan untuk berkomunikasi dengan pasien, karena bahasa pengantarnya pun bahasa Indonesia ya. Jadi dan semua pasien juga menggunakan bahasanya bahasa Indonesia. Ada beberapa pasien yang misalnya dia dari luar negeri, ada pasien dari India, kebetulan memang dia warga negara India, kemudian dia dinas di Indonesia, kemudian dia melakukan dia program hamil di Indonesia, maka kita berbahasanya juga berbahasa Inggris ya, bahasa Inggris yang ya Tarsan gitu. Saya rasa orang Indianya juga mengerti saya juga mengerti dia dalam bahasanya, dalam berbahasa Indonesia, dalam berbahasa Inggrisnya ya. Terus kemudian ada juga yang dari Taiwan, itu pun ya kita kan pasti tahu ya she atau ya yang sehari-hari rasanya buat saya itu tidak menjadi halangan, dan buat pasiennya juga tidak menjadi halangan. Saya juga pernah melakukan relaksasi untuk pasien Taiwan ya, close your eyes pasti dia tahu. Saya nggak tahu juga bahasanya, relax dia tahu. Jadi oke, kita tidak memakai bahasa yang baku panjang, tapi bahasa yang simple tapi dia bisa mengerti. Semua konsultasi via WA. Jadi kalau dia ragu-ragu pasti dia belum datang ke sini. Jadi semuanya yang datang ke sini memang sudah deal bahwa dia datang untuk terapi, bukan konsultasi lagi. Konsultasi semua via WA, dan saya menjawab via WA itu benar-benar apa yang mereka tanyakan, apa yang mereka butuhkan, saya akan berusaha untuk melengkapi. Komplain untuk masalah tidak jadi hamil ya, karena kita tahu bahwa kehamilan
Jadi pasien-pasien itu kebanyakan tahu bahwa kehamilan itu semuanya murni hak prerogatif dari Tuhan, ya. Jadi ketika dia melakukan ikhtiar, itu semuanya ikhtiar. Akupunktur pun ini kan sebuah usaha untuk mencapai tujuan itu. Jadi untuk yang ini rasanya kecil sekali ya, yang kayaknya nggak ada, semua pasien nggak ada gitu. Cuman dia memang ketika dia bulan ini, dok aku mens, dia sedih, tapi itu pun tidak komplain, bukan komplain ke saya, tapi dia merasa sedih, oh aku mens gitu. Jadi ya apakah itu komplain? Menurut saya dia tidak komplain, karena dia mengatakan, kalau komplain itu rasanya dia, dok kok gini gitu ya. Rasanya dia hanya curhat, oh dok aku mens gitu. Oh iya nggak apa-apa, yuk usaha lagi, semangat gitu. Tapi kalau komplain rasanya kecil ya. Komplain mereka paling masalah jam, yang kadang-kadang juga saya kurang mungkin ya. Ada jam-jam yang dimana hektik gitu ya, antri gitu, yang saya pernah itu ngalami. Semua pasien saya iakan, akhirnya semuanya orang datang, antrinya luar biasa, nah itu lama, itu baru komplain. Rasanya lebih banyak dari dirinya sendiri, karena memang namanya program hamil itu pasti keinginan dari dirinya sendiri, keinginan dari pasangannya. Jadi biasanya pasien datang single atau couple. Kalau single di awal kedatangan pasti bersama pasangannya. Kalau couple ya langsung datang bersama pasangannya. Dan biasanya yang single, pasangannya itu datang kemudian juga menunggu di ruang tunggu. Sekali lagi bahwa program hamil sebaiknya dilakukan oleh couple. Kenapa? Karena kehamilan terjadi adalah karena pertemuan sel telur dengan sel sperma. Ketika saya menyiapkan sel telurnya, ternyata spermanya tidak siap untuk membuahi, maka kehamilan itu akan terhambat. Begitu juga sebaliknya, sehingga untuk program hamil saya lebih cenderung menyarankan untuk couple. Bagaimana saya memperlakukan pasien saya? Saya memperlakukan pasien saya itu seperti saya memperlakukan anak-anak saya, karena usianya itu sama, usianya seperti anak saya yang pertama. Jadi saya menganggap mereka adalah anak-anak saya. Jadi ketika ya tadi lihat saya menyambutnya, kadang-kadang saya memang melakukan ini bukan settingan, saya juga melakukan itu. Kadang saya antar ke depan, tadi Anda lihat bahwa saya memeluk juga, ya itulah sehari-hari. Jadi saya menganggap bahwa pasien saya itu adalah seperti anak saya sendiri, semua pasien saya. Jadi ketika pasiennya hamil, kemudian punya anak dan anaknya dibawa ke sini, mereka pun memanggil saya sebagai sebutan oma dokter. Jadi ya gimana, saya memperlakukan mereka itu, saya anggap mereka semua adalah anak-anak saya. Sebetulnya rata ya, yang di sini itu ya ada Chinese, ya ada orang pribumi, ya ada juga orang India yang kebetulan dia juga ada di sini ya, lagi terapi. Kalau dilihat prosentasenya antara yang Chinese sama yang pribumi sama. Memang kalau yang di Total Life Clinic yang di sana itu sebagian besar memang orang Chinese ya, tapi di sini sama. Persentase antara Chinese dengan pribumi sama, nggak jauh beda, sama.